Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ala barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di mana masih dalam bab tentang perkara yang menyebabkan seseorang murtadnya. Kemarin sudah kita bahas sedikitnya bahwasanya di antara yang menyebabkan orang itu murtad ya, ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama, murtad lantaran keyakinan ya. Yang kedua, murtad lantaran af'al, perbuatan. Lalu yang ketiga, murtad lantaran aqwal, perkataan. Nah, ini yang kita bahas kemarin, di antaranya perkara yang membuat orang murtad. Yang pertama, ragu terhadap Allah ya. Ragu sama Allah, ragu akan wujudnya Allah ya. Atau ragu terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap adanya surga dan neraka, ragu terhadap adanya pahala dan hukuman, dan yang lain-lainnya dari perkara yang sudah disepakati oleh ulama. Atau ya, i'taqada ya, faqda sifatin min sifatillah, dia itu meyakini ketiadaan sifat dari sifat Allah yang wajib ya. Contohnya apa kemarin? Allah Maha Tahu, al-ilm, sifat ilmu. Orang ini nggak percaya dengan sifat ilmunya Allah, maka orang tersebut ya dianggap murtad. Atau dia menetapkan bagi Allah suatu sifat yang nggak pantas buat Allah, maka menjadi murtad juga. Seperti Allah punya tangan, seperti Allah punya kepala, seperti Allah punya kaki, seperti Allah punya badan, duduk di singgasana, itu pun termasuk kategorinya murtad. Ya, itu sampai situ kemarin ya. Atau dia menghalalkan yang diharamkan secara ijma, yang memang perkara itu ma'luman minad din, perkara yang sudah maklum diketahui dalam agama bid-darurah. Nah, ini sampai sini ya. Jadi tulis ya, ada beberapa perkara yang kita wajib tahu selaku orang Islam. Yang mana perkara ini adalah sesuatu yang kita wajib tahu tanpa proses berpikir panjang ya. Ilmu terbagi 2 kata ulama. Yang pertama ilmu nazari, yang kedua ilmu doruri ya. Apa yang pertama? Nazari, yang kedua doruri ya. Apa ilmu nazari? Ilmu nazari itu adalah ilmu akan sesuatu hal yang kita butuh untuk berpikir ya, yang kita berpikir dulu baru tahu tuh ilmu. Itu namanya nazari. 1 tambah 1 berapa? Perlu mikir gak? Enggak, berarti doruri. Tapi kalau 1/20 berapa? Waduh, gimana tuh? 6/20 berapa? Waduh, ribet kan? Namanya apa? Nazari ya. Sholat itu hukumnya wajib, nazari apa doruri? Nah, doruri. Setiap orang wajib tahu sholat wajib. Membunuh itu haram, doruri apa nazari? Doruri. Tapi kalau misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, hukumnya sunnah, nah itu nazari ya. Karena perlu adanya dalil ya. Nah ini ya. Nah, kita sebagai orang Islam itu harus tahu perkara yang bersifat doruri ya. Jangan sampai nauzubillah min zalik ada orang Islam bilang, puasa Ramadan hukumnya sunnah gitu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai ada orang ngomong, sholat yang wajib cuma sholat Jumat doang, sholat Johor sunnah. Astagfirullah ya. Jadi
apa saja ilmu yang bersifat nadori dikatakan di sini kazina, ya, seperti masalah zina. Apa sih zina? Zina itu adalah ketika seorang laki-laki, ya, atau pasangan lawan jenis yang tidak menikah melakukan hubungan senggama. Melakukan hubungan senggama, tuh ya. Dia belum nikah, bukan pasangan istri, melakukan hubungan senggama, kemudian ya hal tersebut dikerjakannya walau sekali disebut dengan zina. Tuh ya. Mahfum ya? Sekarang zina hukumnya apa? Haram. Tuh ya. Makanya kata Allah wala taqrabuz. Kenapa sih kau wala taqrabuz zina? Jangan dekati zina. Karena orang secara fitrah tidak akan masuk ke dalam perbuatan zina dalam sekali waktu, nggak mungkin, mustahil, ya. Ada orang misalnya anak taklim ketemu perempuan langsung zina, nggak mungkin. Karena mohon maaf, ilajul hasyafah, saya pakai bahasa Arab ya, ilajul hasyafah ilal farji al imro'ah ila farjil imro'ah syai'un sa'bun. Itu sesuatu yang sulit hadirin, ya. Nanti ketawa-tawa emang paham. Nih buat khusus yang udah paham, ya. Bukan hal yang mudah orang bisa langsung zina, takut orang, takut, ya. Mohon maaf, bahkan orang pacaran pun ketika dia pengen melakukan zina takut hadirin, takut. Tapi ini dia tuh, step by step setan menjebak seseorang kepada zina. Yang pertama, chattingan dulu. Tuh. Chattingan, kenalan, jalan, tuh ya. Ntar jalan lama-lama pegangan tangan dan sebagainya sampai jatuh zina. Makanya kalau ada orang udah zina, bisa dipastikan yang mukodimahnya udah semua. Mukodimahnya udah semua. Kenapa? Karena memang yang paling berat itu ya zinahnya. Ya. Nauzubillah. Ya Allah, ngeri ya Allah. Semoga Allah jaga anak-anak markas, anak-anak Al-Ikhlas dari perbuatan zina. Amin ya rabbal. Jangan salah ya, jangan salah berteman. Ya. Jadi jelas ya. Makanya apa sih mukadimah pacaran? Cie-cie tuh, cie tuh. Ya. Cie ame ini gitu. Itu jangan kalau bisa. Yang cie-ciein orang terus dia itu demen-demenan, maka dosanya orang yang pacaran dapat nih orang yang cie-ciein doang tuh. Dosanya ngalir jariah, pacaran kagak, ya. Zina kagak, tapi dapat pahala zina. Siapa itu? Orang yang nye-nyein orang sampai pacaran. Makanya ntar udah ada waktunya. Sekarang belajar dulu, ya. Belajar dulu, jangan mikirin perempuan. Nah, ada orang bilang nggak apa-apa Ustadz, yang namanya zina mah asal suka sama suka nggak apa-apa, nggak dosa. Nah ini Ustadz bilang zina tidak dosa asal suka sama suka, disebut orang tersebut sudah murtad. Begitupun liwat, apa itu? Sodomi, ya, laki-laki sama laki-laki berhubungan lewat jalur belakang. Nauzubillah min. Ini yang disebut dengan LGBT. Ya. Padahal kalau LGBT jangan pacaran sama laki, ke pantai enak. Ya. Kan LGBT, lagi BT ke pantai jalan. Ya. Ada orang sekarang bilang gini, nggak apa-apa Ustadz, ini kan fitrah. Fitrah. Ini kan memang pemberian Allah. Dari mana pemberian Allah? Fitrahnya dari sejak zaman orang tua kita dulu, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Adam Hawa, bukan Adam Joko. Tuh. Sejak kapan Adam sama Joko? Tuh. Ya. Mohon maaf, anjing aja anjing kagak mau kawinin yang sesamanya. Anjing masih demen ame perempuan. Sekarang saya mau tanya, kalau ada manusia suka sesama jenis, maka lebih anjing daripada tuh, ya. Kalbun hada. Malu kita sama binatang. Binatang aja masih pilih tuh, ya. Ya.
Jadi yang namanya sodomi atau homoseksual atau LGBT penyakit. Ya. Jangan halalkan. Jangan bilang, yang bilang ini nih, nggak apa-apa, itu hak asasi manusia, murtad ya. Jelas paham? Tuh. Ya. Yang ketiga, apa aja yang kira-kira orang mesti tahu? Wal qatli, membunuh. Ya, haram membunuh. Nggak boleh membunuh. Apa sih membunuh? Fi'lun yahsulu bihi zuhuqur ruh, perbuatan yang hasil dengan sebabnya ya lenyapnya ruh atau lenyapnya nyawa seseorang. Ya. Membunuh haram. Misal kalau bunuh binatang boleh nggak? Dasarnya nggak boleh. Dasarnya nggak boleh. Karena kita ini diajarin Nabi untuk rahmatan lil baik manusia maupun kecuali ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Satu, yang pertama cicak ya. Hewan yang boleh dibunuh cicak tuh ya. Kalau dulu diapain tuh? Diselepet cicak ya. Cuman jangan disiksa, ingat ya. Sekali tembak mati, nah itu pahalanya gede tuh ya. Jadi jangan ditembak jatuh udah geletak dieksekusi disembelih, jangan. Udah kalau mau matiin sekali potong mati, udah selesai itu ya. Jangan disiksa ya. Yang kedua tikus itu boleh dibunuh tuh, tembak boleh ya. Asal dimatiin katanya nggak boleh nyiksa, bolehnya motong ya, membunuh. Yang ketiga ya anjing gila rabies tuh, bunuh itu ya. Anjing gila tuh bahaya, itu anjing gila itu ya. Hah? Liar ya tuh. Anjing gila ya. Yang ketiga, yang keempat gagak, burung apa? Gagak. Yang kelima ular. Cuman kalau ular lihat dulu, kalau ular tuh di rumah ujuk-ujuk masuk dan gede, nah baik-baik itu jin ya. Bisa jadi bukan ular beneran ya itu. 6. Jadi dasarnya membunuh hewan nggak boleh, cuman boleh ya dengan ya hewan-hewan yang dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Kemudian perkara yang maklumin ad-din lagi, apa ya? Wasariqah, mencuri. Ya. Mencuri termasuk perbuatan yang haram dan kita wajib tahu sebagai seorang muslim. Ya. Nyolong. Ya. Apa definisinya? Akhzul mal khufyatan min hirzi mithlih. Ya. Yaitu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi daripada tempat penjagaannya. Ya, jadi kalau kita misalnya yang ngelihat ada orang ngambil diam-diam, namanya mencuri. Kalau ngambil terang-terangan, namanya merampok. Ngambil dengan membunuh, namanya begal. Tuh beda-beda tuh ya. Jadi kalau ada orang ngambil hak orang lain, itu ya haram. Baik dengan cara mencuri diam-diam, nyolong misalnya. Atau mungkin tadi ya begal. Kalau enggak, kalau anak sekolahan dibetak ya. Di apa itu? Dipalakin. Itu juga haram ya, sama. Apalagi gosok. Nah tuh gosok juga haram tuh, make barang orang diam-diam tuh ya. Kemudian au harrama, atau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Nah tuh dia, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Mengharamkan nikah ya. Nikah kan dibolehin ya, nikah dibolehin ya. Fankihu ma thabalakum minan nisa. Kita bilang wah nikah haram, nggak boleh nikah. Nah itu ya murtad. Kecuali dia itu mengharamkan untuk dirinya sendiri dalam artian tidak mau mengerjakannya, bukan mengharamkan mutlak, bukan. Contoh, apa hukumnya kita pergi ke laut? Apa hukumnya pergi ke laut? Boleh-boleh aja. Terus saya haramkan diri saya pergi ke laut, boleh. Iya. Atau rokok, hukumnya apa rokok? Makruh. Cuman buat saya haramin buat saya, boleh. Itu ya. Tapi kalau sesuatu yang mutlak wajib jangan diharamin. Ya. Yang wajib jangan diharamin. Haram gue puasa, haram gue sholat, nggak boleh. Karena sholat puasa hukumnya wajib. Ya. Begitu juga kalbai jual beli itu nggak boleh, diharamkan jual beli. Ya. Begitu juga nikah. Atau menafikan kewajiban perkara yang sudah disepakati seperti sholat lima waktu atau sujud dari sholat
ya. Contoh misalnya ada orang sholat, ya, tapi dia mengatakan begini, yang namanya sholat asar tuh 3 rakaat doang. Nah, dibilang 3 rakaat. Padahal perkara itu sudah ijma, maka murtad. Ya. Wasaum, puasa, begitupun puasa nggak boleh diharamkan. Atau haji, atau wudu, ya. Atau mewajibkan apa yang tidak wajib secara ijma. Contohnya apa? Nambahin 1 rakaat. Zuhur itu 4 rakaat, dibilang yang wajib 5, nambahin, murtad. Ya, atau nambahin sujud. Berapa kali sujud sholat? 2, ditambahin 3, murtad juga. Atau menafikan masyru'iyata mujma'in alaih, sesuatu yang sudah disyariatkan secara ijma, seperti sholat dan sebagainya. Nah, atau dia itu azama alal kufri fil mustaqbal, dia itu bertekad pengen jadi kafir di masa depan. Contoh misalnya, nauzubillah ya, tahun depan enak kali jadi orang ateis. Nah, tahun depan enak kali ntar kita ngikut orang Kristen. Nah, itu murtad. Ya, walaupun baru apa tuh? Niat. Itu ya. Atau mengerjakan sesuatu fi'li syai'in mimma dzukira, daripada apa yang disebut tadi, ya. Tuh, dikerjain tuh, dia masuk gereja, diikut sama orang-orang gereja, nyembah Yesus dan sebagainya, murtad. Ya. Atau taruh dada fihi, atau diragu nih dengan agama Islam, kayaknya enakan kafir dah kayaknya. Tuh, orang kafir duitnya banyak, orang Cina duitnya banyak, orang Kristen duitnya banyak, ragu dia masuk. Nauzubillah min dzalik. Ya. La waswasuhu, tapi bukan karena waswas, beda lagi. Kalau waswas beda, ya. Tuh. Kalau waswas ame ragu beda. Kalau waswas cuma bisikan doang. Ya, hati nggak tenang tuh waswas namanya. Tapi kalau ragu, nah antara yakin ame nggak yakin tuh namanya syak. Ya. Atau dia mengingkari suhbata sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengingkari kesahabatannya atau kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini dia orang-orang Syiah nih. Orang Syiah kan mengingkari apa? Abu Bakar Siddiq dikatakan bukan apa? Bukan sahabat yang mulia, karena banyak kesalahan dengan ahlul bait, katanya begitu. Nah, ini ya menyebabkan orang menjadi kufur. Begitupun sama Sayyidina Umar, begitupun sahabat-sahabat yang lain ditankis, direndahkan, itu pun sama bikin murtad juga. Ya. Makanya perlu kita belajar tuh tentang ya masalah sahabat, biar kita faham bagaimana mulianya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia mengingkari salah seorang rasul yang udah disepakati. Ya, berapa rasul yang kita tahu? 25. Satu dibilang bukan nabi. Ini bukan nabi nih, salah nih. Harusnya dia bukan nabi. Bilang begitu, murtad. Nah, coba kalau misalnya di dalam Quran ada kalimat apa? Luqman, ya. Wa idz qala Luqman. Ketika berkata Luqman. Nah, saya mau tanya, Luqman nabi apa rasul apa bukan? Luqmanul Hakim dalam Quran. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Nah, karena ini disepakati, ada apa angin tolong matiin dah. Ini kali ini ya. Kecilin deh, kecilin. Luqman, ya. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Karena tidak disepakati sama ulama, maka kita boleh mengikuti ya yang tidak menyepakati, ya. Atau yang mengatakan dia bukan seorang apa? Nabi, itu boleh. Ya. Jadi ya kayak Siti Maryam, Rasul bukan itu. Ya, ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Ya. Nah, boleh khilaf. Ya. Nabi Khidir, Nabi bukan. Ada yang bilang Rasul, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang wali. Kata Syekh Nawawi dalam kitabnya Nuruz Zolam dikatakan yang paling bagus tengah-tengah. Rasul bukan, wali bukan, tengah-tengahnya Nabi. Jadi Nabi Khidir. Ya. Jadi tadi perkara yang disepakati itu ya. Makanya ketika orang membahas 25 nabi yang disebutkan di Quran, kita nggak boleh khilaf. Nah, tapi kalau yang disebutkan di dalam hadis boleh, ya. Karena yang di hadis bukan apa? Bukan mujma, bukan yang disepakati. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Ya. Pernah dengar gak? Nah, Nabi Daniel tuh ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Silahkan aja. Ada lagi Nabi Syam'un.
Kalau kita Samson gitu ya. Iya. Karena dia bukan di Quran, maka apa? Maka nggak mujma, gitu ya. Atau orang itu mengingkari satu huruf dari Quran, satu huruf, ya. Satu huruf doang. Ini nggak ada nih huruf ini nih. Nah itu murtad. Cuman sehuruf. Bagaimana sesurat? Bagaimana satu Quran? Sehuruf aja kita bilang nggak ada dalam Quran, ya murtad. Makanya gini, ulama beda pendapat tentang Bismillah. Bismillah, ya Bismillah. Kata mazhab Syafi'i, Bismillah itu adalah ayat daripada Al-Fatihah. Kata Imam Maliki bukan, tapi tetap 7 ayat. Cuman ayat yang pertama Alhamdulillah, ayat yang ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, itu ayat ke-7 ghairil maghdubi. Kalau kita mazhab Syafi'i enggak, Siratal ladzi sampai waladhdallin itu satu ayat. Ya. Ini dalil yang kuat. Kata Ibnu Rushd dalam kitabnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau katakan nih, cakep nih kalimat ini. Kalau Bismillah itu adalah ayat Quran, Bismillah di Fatihah itu adalah ayat, ingat ya, Bismillah di Fatihah itu ayat, kata Ibnu Rushd, maka ya kalau ada orang yang tidak meyakini ia ayat, hukumnya murtad. Berarti ini khilaf. Ada yang bilang Bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat, ada yang bilang bukan. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah bukan ayat. Sebab kalau sepakatnya ayat, waduh, bisa apa itu? Murtad. Bagaimana bisa orang ya nggak percaya Fatihah terus dianggap murtad gitu? Berarti kalau misalnya tadi tidak meyakini satu huruf aja yang murtad, nah ini mazhab Maliki bilang Bismillah bukan apa tuh? Berarti apa tuh orang Maliki? Murtad semua tuh ya. Makanya karena khilaf, nah ini bukan ayat gitu. Tapi tetap ada pembelaan ya. Suatu hari ada seorang ulama bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ini ulama nanya, ya Rasulullah, apakah Bismillah ayat atau bukan dari surat Al-Fatihah? Soalnya kalau orang misalnya sholat nggak baca Bismillah, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nggak sah sholatnya karena dianggap tidak membaca satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, apa jawaban Rasul? Kata Rasulullah, Bismillah adalah ayat tapi tidak batal orang yang tidak membacanya. Tuh, ketemu tengah-tengahnya. Bismillah ayat, sebagaimana kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang nggak baca, nggak batal sholatnya, itu katanya. Ketemu tengahnya, jawab Rasulullah SAW. Ya, jelas ya. Atau kadzdzaba rasulan, atau orang tersebut mendustakan seorang rasul, nauzubillah min dzalik tuh ya. Atau naqasahu, atau merendahkan kehormatan Rasulullah. Nih makanya kenapa Nabi Rasul nggak boleh dilukis. Ya. Rasul kan begitu indah, kenapa nggak boleh dilukis? Padahal ada gak yang pernah lihat Rasulullah? Ada yang ngimpi ngeliat Rasulullah. Kenapa nggak boleh dilukis? Karena khawatir akan mengurangi keindahan Rasulullah. Sekarang gini dah, kita kadang ngelihat orang di foto sama langsung beda nggak? Kadang cakapan di mana? Langsung. Ane lihat kayaknya aja gantengan langsung dah kayaknya. Masya Allah tuh. Bang Iyong kayaknya kelihatan gantengan langsung dah. Nah, kadang-kadang begitu ngelihat foto biasa aja. Pas ngelihat langsung ada aura-auranya. Masya Allah tuh ya tuh. Aura kedukunan tuh. ada cahaya-cahayanya nur. Masya Allah tuh ya. Pernah nggak dibilang begitu? Kok muka ente beda sih asli ame lihat di ini? Nah, kadang ngeliat di TV ada artis gitu, di TV kayaknya gendut, pas ngeliat asli kok nggak gendut. Nah itu, jadi tetap nggak bisa mewakili. Makanya nggak bisa ya, seorang Rasul digambar, dilukis nggak bisa, karena pasti ngurangin. Sebagaimana kata sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah SAW seakan-akan di wajahnya berjalan cahaya matahari itu. Maksudnya apa? Rasul mukanya bercahaya. Itu kan nggak bisa dilukis itu. Ya. Ka'anna syams tajri ala wajhi. Seakan-akan matahari berjalan ya di wajahnya Rasulullah. Maksudnya terang Rasulullah SAW.
Ya. Jadi nggak boleh tankis ya, nggak boleh tankis, mengurangi. Tuh kalau bahasa kita gini, kita kalau nyebut Rasulullah, kalau bisa nih, kalau bisa jangan ngomong dia gitu. Ya. Kayak kita ngomong sama orang misalnya, lihat tuh, ya dia begitu. Nah jangan beliau saja, beliau ngomongnya gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak masalah sih dia gitu ya, karena tergantung zauknya orang aja. Cuman kalau ada orang merendahkan Rasulullah ya kita berasa gitu. Kayak contoh misalnya seorang santri nyebut gurunya, Afwan Bang Isan, kata guru gitu, ngomongnya pakai nama. Ini kata dia nggak boleh nih. Gimana kayaknya ya? Masa nyebut guru kayaknya dia kata dia nggak boleh nih. Astagfirullah. Bahasa kita memang begitu. Padahal kalau bahasa Arab apa ya? Boleh nggak huwa? Boleh. Rasulullah SAW karena huwa yusolli, boleh nggak huwa? Boleh. Cuman di bahasa Indonesia kalau ngomong dia kayaknya agak gimana gitu, terlalu biasa gitu. Ya. Apalagi mengatakan orang mulia tanpa gelar kehormatan itu juga sama. Ya, kayak ada orang gitu ngomong, Dai Umar bin Hafiz, astagfirullahaladzim gitu. Kayak apa? Ya. Nggak ada penghormatannya. Makanya kalau kita manggil guru, ya manggil orang tua harus dengan panggilan mulia. Minimal beliau lah kalau bahasa kitanya gitu ya. Walaupun sah-sah saja dalam bahasa Arab ngomong dia. Nah, au saghara ismahu atau dikecilin namanya, because ditahkiri dengan tujuan untuk menghinakan. Ya. Contoh dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab doang yang bisa. Hasan, Husain gitu. Hasan, Husain. Ada orang menyebut Rasulullah Muhammad, disebut Muhaimid, dikecilin. Itu nggak boleh. Ya. Tuh. Atau jawaza nubuwata ahadin, ya, ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau menganggap bolehnya ada orang yang mendapatkan makom kenabian setelah Rasulullah. Ya kemarin tuh yang Ahmad siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Apa aliran Ahmadiyah kalau nggak salah ya dulu. Dianggap apa? Wah, Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada. Ya, jadi siapapun yang ngaku nabi setelah Rasulullah sesat. Ya. Cuman kenapa sih? Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sesat? Ya, kenapa banyak orang yang sesat? Nih, ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak pernah malu untuk memberikan contoh meskipun hanya seekor nyamuk. Ya, kalau kita kan biasanya kalau ngasih contoh yang gede-gede, ya. Nih, Anda ciptakan langit, Anda ciptakan bumi. Itu adalah suatu karya Allah yang luar biasa. Tapi Allah nggak malu nyebut nyamuk, nyebut ankabut, laba-laba. Allah nggak malu. Maksudnya apa? Dalam perkara kecil pun Allah bisa menunjukkan akan kebesaran Allah. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka dengan hati yang beriman tahu itu adalah kebenaran dari Allah. Meskipun dicontohin nyamuk, oh mereka sami'na wa ta'na. Mereka tahu, mereka ngerti, mereka paham. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman, mereka mengatakan apa? Ngapain Allah ngasih contoh nyamuk? Emang enggak ada contoh yang lain gitu. Ya. Yudillu bihi katsira. Allah banyak menyesatkan, wa yahdi bihi kasiro. Gara-gara itu banyak yang sesat dan juga banyak yang dapat hidayah. Ujung lihat ya, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Ini. Jadi kenapa sih orang pada sesat? Kan pinter, kan S1, kan doktor, kan profesor. Kenapa sesat? Karena dia senantiasa dalam kemaksiatan yang belum tertaubati oleh dirinya. Dia masih ngerjain maksiat yang istiqomah, sehingga gara-gara maksiat itu pemikirannya, otaknya, hatinya, ilmunya berubah. Tahu orang fasik? Apa sih fasik? Isror bil maksiat, terus-terusan maksiat. Masalah contoh, ada orang nih di sebuah lembaga, sebuah departemen, ya.
Dia punya ilmu agama, ya. Bisa dibilang ya doktor lah dalam satu bidang agama. Tapi dia bermain tuh korupsi Quran, tuh, ya. Korupsi dana haji, fasik atau fasik. Dia nggak taubat tuh, dia nggak kembali, dia nggak balikin tuh duit, fasik hadirin. Nah dengan sebab kefasikannya merubah pendapat dan pola pikirnya, nggak lurus lagi tuh, sesat dia. Gara-gara apa tadi? Makan duit haram. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Siapa tuh orang-orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Dia khianat dengan janjinya. Ketika dikasih ilmu sama Allah, bukan dipakai ilmunya, tapi dibuat bermain dengan dunia. Dia khianat sama Allah. Maka gara-gara itu sesat. Jadi baik-baik nih. Nah, makanya kita ngeri ya Allah. Apakah pemikiran kita salah? Apa enggak? Biar kita selamat, udah ikut ulama aja yang lempeng-lempeng. Makanya kenapa sih aneh baca kitab? Kenapa? Karena kita nggak pede dengan pemikiran kita sendiri. Kadang kita berbuat maksiat, sadar atau nggak sadar. Kadang kita berbuat salah. Ya, bisa jadi kemungkinan kita menjadi orang sesat. Makanya udah pegang kitab ulama, pegang para habaib kita, orang-orang yang benar-benar lurus di jalan Allah. Nih, kayak contoh masalah nasab. Ya. Banyak orang yang terpengaruh dengan ya, kalam-kalamnya Kiai Imad, ya kan? Wah, para habaib bukan zuriyah Nabi gitu kan? Ya. Itu kan bahasanya apa itu? Pendapat. Orang alim nggak sih beliau? Alim, pinter, ngarang kitab jago. Kalau orang udah bisa ngarang kitab, pasti nahu sorobnya udah ngelotok udah. Ya, udah bukan jurumiyah lagi, udah pasti alfiyah kelasnya udah bisa ngarang kitab. Tapinya dari mana pemikiran itu muncul? Kok bisa menafikan kehabaiban para ulama-ulama kita yang memang sudah dari dulu orang percaya Habib? Dari mana pemikirannya muncul? Tuh. Kok bisa berpendapat seperti itu? Nah kita tuh nggak tahu. Bisa jadi wallahu alam sebabnya gara-gara itu. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi orang sesat itu gara-gara dia berbuat maksiat yang terus-menerus, yang nggak ditobatin sama dia. Makanya saya lebih percaya dengan kalamnya Mbah Maimun Zubair yang mengatakan apa kata beliau? Ya, nih zuriyah Nabi itu seperti potongan Quran. Walaupun hanya potongan, nggak ada manfaatnya, nggak bisa kita pelajarin, nggak bisa kita baca, tapi kudu dihormatin. Namanya potongan Quran, kita taruh di atas, kita muliakan, kita taruh dalam kitab, kita tutup, kita rapiin, jangan diinjak-injak, jangan dibiarkan terserakan. Itulah zuriyah Nabi yang nggak punya ilmu. Ya, itu kata siapa? Mbah Maimun Zubair. Ane lebih percaya beliau. Maka dalam urusan mengambil ilmu yang kita pakai unzur man qala wala tanzur maqala. Unzur man qala. Lihat siapa yang ngomong, jangan lihat apa yang diomongin karena ilmu kita nggak sanggup nyampe. Tuh. Tapi kalau urusan nasihat unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Mafhum? Jadi kalau kita ngambil ilmu harus mankola, siapa yang ngomong? Gitu. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Nanya sama orang yang ngerti, ahla dzikir, ahli ilmu. Tuh. Kalau nggak tahu nanya ahli ilmu. Nah, tapi apa? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah pakai kalimat kila dalam bentuk fi'il bina majhul. Kenapa? Agar kita tidak melihat siapa yang ngomong. Kalau orang nasihatin kita, lebaran dikit, majuan dikit, dengerin aja, ikutin aja. Yang namanya nasihat kagak penting siapa yang ngomong, yang penting apa yang diomongin bener selesai. Unzur maqala. Afhum ya. Jadi jelas tuh ya. Kalau kita kadang-kadang begitu, ya. Unzur maqala wala maqala. Akhirnya siapa aja mau ceramah. Akhirnya siapa aja mau ngajar, akhirnya apa? Sesat gitu. Makanya urusan ngajar serahkan sama ahlinya. Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau urusan diserahkan bukan ahlinya, tunggu kehancuran.
Makanya yang belajar pengen jadi guru bener-bener belajar. Jangan pernah kita sehari pun libur daripada ngaji. Nggak ada cerita buat ahlul ilm 1 hari pun libur ngaji, nggak ada ceritanya. Hati mereka refreshing, mereka sempatkan baca Quran, mereka sempatkan baca kitab, mereka sempatkan mutolaah, itulah ahlul ilm. Karena apa? Namanya jadi orang alim tuh nggak cukup belajar setahun 2 tahun. Ya. Hati kita sampai meninggal, ilmu pasti ada aja terus. Ya, gitu. Jadi niatkan nih dalam hati kita terus belajar tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi. Kenapa orang bisa kok berpendapat bahwa si fulan seorang nabi padahal nggak ada nabi setelah Rasulullah? Karena sesat. Kenapa sesat? Gara-gara maksiat tuh ya. Makanya jaga kita punya diri. Allahumma rzuqna halawatal iman wa ta'ah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua, murtad gara-gara perbuatan. Ini sedikit aja kita bahas. Apa itu contohnya? Kasujudin lisonam, sujud kepada berhala. Tuh. Berhala disujud. Tuh ya. 6. Atau sujud pada matahari. Ya, ini dia. Atau sujud kepada makhluk. Nah, ini ada cuman ini ya. Dianggap orang itu sujud kepada matahari ya, itu kalau memang dia itu menyembah dengan sengaja tuh ya. Ikut-ikutan. Orang pada ngapain sujud? Ini kan kita Tuhannya matahari kayak Jepang tahu kan Jepang? Tsubasa gitu. Itu kan benderanya apa? Merah. Itu lambang apa itu? Matahari. Makanya Nabi melarang jangan kalian sholat di antara 2 tanduk setan. Apa itu 2 tanduk setan? Yaitu ketika terbit matahari dan terbenamnya matahari. Nah Ustadz, saya punya teman udah 5:30 belum sholat asar, gimana tuh dia tuh? Apakah ketika dia sholat asar jam 5:30 sama aja sujud kepada matahari? Jawabannya tidak. Ya. Kan orang 5:30 kan matahari di mana ya? Sono di sholat kadang sono namanya nyembah matahari gitu namanya. Enggak ya. Yang disebut sujud kepada matahari dia mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang yang nyembah matahari. Tuh. Ada orang Islam, auzubillah min dzalik. Ya. Dia pergi ke Bali. Pergi ke mana? Ke Bali. Di Bali kan ada tradisi yang gini-gini itu kan ya, yang pakai ini itu apa sih namanya? Ya. Tahu nggak namanya? Nggak tahu ya. Sama juga saya belum pernah ke Bali. Bali Matraman pernah sini Bali Matraman ya. Makan jeruk Bali pernah jeruknya doang baru ya. Ke Balinya belum. Nah, itu dia ngikut tuh tradisi, ikut gini-gini. Itu pun termasuk murtad. Atau ente hari Minggu ke gereja pakai jas rapi kayak orang Kristen, masuk gereja ditanya, "Kenapa?" "Aku mau tahu aja." Itu pun sama murtad dari segi apa tadi? Perbuatan, ya. Nah, yang terakhir tadi sujud kepada makhluk. Nah, ini dia ya. Kalau kita banyak ini ya. Contoh nih ada di sini dikatakan ya. Ada orang sujud sampai ruku tapi bukan untuk dia menyembah. Dia hanya apa ya? Takzim ya, tuh. Hormat aja. Tuh ya. Maka dia itu bisa jatuhnya haram. Ya, kayak orang nih sujud kepada apa? Kuburan. Ya. Bisa jatuhnya haram. Tapi kita jangan suzon, tanya dulu. Lu ngapain sujud ke kuburan? Enggak, asam lambung naik begini. Dia asam lambung naik, dia sujud. Ya. Ada yang mengatakan makruh juga, ada yang mengatakan apa ya? Makruh tuh ya, nunduk tuh ya dan sebagainya, itu ada yang mengatakan makruh tapi tidak kufur tuh ya. Makanya innamal amalu binniyat. Ini sebenarnya agak panjang pembahasan masalah ini karena ada sebagian orang yang menganggap orang nunduk aja nggak boleh. Nunduk nih nggak boleh. Karena inhina itu hanya kepada Allah. Maka ruku itu hanya kepada Allah. Nggak boleh ruku kepada makhluk, nggak boleh. Antar kita bahas insya Allah pekan depan, ini panjang pembahasannya ya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, daramadil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana